Oke, pertama apa pertanyaan standar ya? Apa yang membuat kalian mau mengambil peran ini? Jujur kalau misalnya aku dulu tuh aku berdoa banget aku dapat peran yang pakai hijab. Dan alhamdulillahnya ini adalah karakter kedua aku yang pakai hijab. Terus ini karakternya beda dari yang sebelumnya dan challenge dan beda banget 180 derajat sama Asha yang biasanya. That's why aku ambil karakter sini dan di swipe right. Cicu? Aku sama, kira-kira tapi nggak pakai hijab ya. Apa namanya? Aku meeting di kantor sama Mas Angkasa sama Mas Ardi dan di ngobrol ya, kita dijelasin proyeknya apa, karakternya apa. Aku sangat tertarik, menurutku Mas Angkasa salah satu sutradara muda yang sangat brilliant. He's gonna have a brilliant career. Dan dia kalau bikin karakter atau apapun sangat detail, mungkin dari background penulisnya. Di luar itu juga Mbak Widya yang nulis Jumbo dan juga nulis Hong Sweet Loan. I'm a big fan of Hong Sweet Loan terutama. Di luar itu juga ini karakterku jadi Rashid ini cukup jarang aku dapat tawaran jadi karakter yang mature. Walaupun karakterku ceritanya udah aslinya aku udah 29 tahun, tapi biasanya with my clean shave, aku biasanya mainnya masih sama anak-anak 22, 23 tahun. Di sini dapat kesempatan untuk main jadi seorang diplomat muda dan karakternya juga very layered ya, makin ke belakang makin kelihatan sebenarnya orangnya gimana, kenapa dia seperti itu. Jadi ya tentunya aku sangat tertarik untuk mengambil project ini. Kamu ngomong gitu apa karena kayak kamu merasa terjebak dari, kan kamu mengawali karir sebagai aktor cilik gitu ya? Apakah seperti itu atau bagaimana? Enggak sih, tapi memang kayaknya aku juga disadarkan Asha dan yang lain juga, aku kalau clean shave, I look very young. Jadi kalau misalnya di sini juga awalnya kayak yang tadi aku bilang di dalam, aku punya ide sama Mas Angkasa, Mas brewok gue ini cepat, ini tuh seminggu udah segini, mau ditumbuhin aja nggak supaya lebih mature, soalnya kan lawan mainnya ceritanya Asha 30, Fendi Chow pun umurnya sebenarnya udah jauh ya sama aku gitu. Jadi akhirnya kita ya that was me, pokoknya gitu intinya. Akhirnya kayak kita discuss, aku sempat nanya pegawai Kementerian Luar Negeri itu boleh berewokan nggak? Ternyata boleh. Jadi ya why not, kita decide untuk panjangin brewok dan facial hairku. Ini kan adu aktif berdua, sharing satu sama lain nggak? Pastinya. Sharing satu sama lain kan main series berdua kan. You go first or I go first? I take so much inspiration from her main di sini. Di sini leadnya Asha, bener-bener lead, hampir semua scene itu Asha, semua ceritanya dari point of view-nya karakternya Manda. Dan dia bener-bener bagus banget ya. I'm very amazed with her. Ini pertama kali aku kerja sama dia. Terlepas dari sekarang kita gimana, tapi kan pas syuting kita masih temenan biasa, but I'm seriously amazed with her. Dia aktris yang sangat baik, sangat dedicated. Terlalu dedicated kadang-kadang. Internal jokes. Dia bagus banget dan aku senang banget. Dan Mas Angkasa juga bener-bener merangkul kita semua. Bahkan kalau aku boleh ngomong tanpa spoiler, ada satu scene nanti di episode berapa yang it's hard for me to do the scene, dan setelah scene juga I wasn't okay. Ada Mas Angkasa dan Asha yang datang dan bener-bener nenangin aku off cam. Jadi selain dia aktris yang baik, dia lawan main yang sangat baik dari dia. Ya betul, aku sama Cio sering diskusi tentang karakter ya, tentang bedah karakter. Menurut aku tuh better Amanda tuh pembawaannya begini atau enggak, masuk akal atau enggak. Pokoknya sama semua sih, nggak cuma sama Cio doang, sama Kak Fendi, sama Ismi, semuanya brainstorming bareng-bareng. Kita semua udah kayak keluarga, kakak adik. Jadi ya. Dan aku nambahin ya, itu bukan cuma kita yang muda-muda aja, tapi kayak Amanda sama Abi sama Umi, aku sama Tante Dominik dan Om Jo yang jadi papa mamaku. Tante Dominik udah jadi mamaku 3 kali nih, by the way. Jadi ya memang kita udah deket banget, beneran kayak keluarga. Dan yang aku suka, aku selalu bilang ke Asha dan yang lain, dan ke orang lain juga adalah don't feel bad untuk ngasih masukan, misalnya kayaknya karakter kalian mendingan kayak gini atau gimana. Just be open karena it's for the good of the project. Dan nggak tahu ya, menurutku sih kita berdua, especially kita cukup sering discuss dan cukup terbuka ya sama karakter masing-masing. Iya betul. Kamu nggak ke distract ya? Maksudnya kerja bareng sama kayak yang distract terus sakit. Banyak bilang saya berisik, cuman kan saya hanya membangkitkan semua semangat yang ada di lokasi biar kita biar kita walaupun waktu kerjanya tuh dikasihnya sangat-sangat Shooting days-nya nggak terlalu banyak, sangat sedikit, kita waktunya mepet banget, tapi kan aku ngasih semangat yang luar biasa untuk yang lain juga karena kan ini project bareng-bareng, jadi semuanya harus happy kan. Benar. Gitu. Jadi mood booster di lokasi dong, karena Genzi. Hah? Jadi mood booster yang tua-tua karena Genzi. Kata orang-orang sih udah bukan mood booster ya, agak kayak
berisik gitu toa. Gimana bapak-bapak ibu-ibu? Booster banget. Jadi kalau misalnya kadang syuting baru sampai lokasi belum berkumpul semangatnya gitu ya, masih ngantuk-ngantuk, dengar suara Asia langsung seger. Dia berisik sekali tapi bikin kita jadi happy di lokasi, nggak yang diem-diem aja gitu kan. Biasanya kan kayak sendiri-sendiri, ini kayak jadi menyatukan segalanya, pemersatu bangsa nih orang. Aku sering bawa obat-obatan, kalau syuting biasanya nggak pakai, di sini kepake. Enggak. Ini ya, saya kepala ya ada ya. Enggak itu bercanda. Ini kan relate dengan social dating apps. Kan tadi ada beberapa kalian nggak pakai, tapi pernah research nggak sih kayak orang kalau main dating karena apa sih gitu pernah nggak? Teman-teman aku banyak yang pakai dating apps. Jadi temen yang jadi ini. Paling aku tanyain sih kayak gimana sih, gimana cara ngechatnya, ketemuannya tuh kayak gimana, terus ngeliat aplikasi dalamnya kayak apa. Ternyata segampang memang swipe right. Iya. Kayak tinggal di slide, kalau suka tinggal diklik gitu. Tapi ya, sorry. Nggak penasaran aja, tadi kan kalian semua bilang bahwa nggak mau nyoba Nggak gitu. mau nyoba Sebenarnya dan ketakutan nggak apa sih membuat kamu tuh kalian semua tidak mau mencoba gitu? Kalau aku sendiri memang belum pernah, dan maksudnya kenapa nggak tertarik karena aku lebih suka kayak langsung, ataupun kayak kalau misalkan aku cari jodoh itu kayak dari teman atau langsung lah, maksudnya dari aplikasi. Tapi teman-teman aku juga banyak dia dari dating aplikasi malah udah nikah gitu kan, terus punya anak, jadi yang nggak mau pindah kayak Udah nikah terus main dating apps? bukan, jadi itu yang lain. Oh, maksudnya Maksudnya dapat jodoh dari dating aplikasi juga gitu. Jadi dating aplikasi ya seperti Ocep yang kalian mau misalnya tadi enggak gitu, dating aplikasi bukan hanya bisa teman ngomong aja, tapi ya jadi bahkan punya anak, teman aku juga masih sampai sekarang. tapi aku punya sedikit cerita lucu persis banget sebelum aku syuting days-nya Swipe Right adalah yang bikin aku nggak tertarik sama dating apps adalah banyak banget kriminal, karena aku sempat dicat orang katanya false. Nama, nomor telepon aku dan foto aku dipakai di dating apps, sedangkan aku nggak pernah pakai dating apps, bahkan download jadi fake profile gitu, dan sedangkan katanya nipu. Kayaknya nggak mungkin dapet jodoh di dating apps kayaknya, tapi 1 dari 1000 lah. Cuman ya hati-hati aja sih. Dia juga pernah. Enggak, kalau aku gini, aku ngelihatnya sebenarnya dating apps itu nggak tabu ya buat aku ya, karena di luar negeri terutama using a dating app is normal. Kalau aku nggak mau pakai karena memang I'm a bit old school and hopeless romantic if you want. Aku tuh bahkan dikenalin sama temen sih, lu mau gue jodohin dulu ya, lu mau gue jodohin sama siapa gitu, mau nggak? Aku nggak mau. Aku lebih baik memang ketemu asli, organik. Kalau emang ada hubungannya ya dijalanin, memang nggak interested aja. Cuman kalau temenku ada satu, without naming names, dia tuh memang bener-bener gila banget main dating apps. Pernah aku 1 kali nyasar di tol, nggak tahu kemana, karena ngikutin tolnya keren baru waktu itu. Lagi macet nih, dia nggak tahu kemana, dia main dating apps sambil nyetir. Ada orang-orang kayak gitu sebenarnya, jadi aku ngambil inspirasi Rashid salah satunya dari beliau itu teman. Ya. Guys, aku tahu namanya. Enggak. Kalau Penny mungkin tadi Oh, Nah ya, waktu baru ada dating apps sudah ketemu jodoh, jadi nggak Nggak Mentang-mentang pakai. ada Bimi. nggak begitu. Soalnya udah nggak single, kalau itu single mungkin main kali. Oke. mungkin tadi kan karena baru gabung, saya pengen tahu aja apa sih alasan kalian mau bergabung di project series ini? kalau alasan aku ya itu jadi berbeda dari dating aku sebelumnya gitu. Biasanya kan di ranah yang action gitu, tapi kalau di sini benar-benar drama banget dan action yang berbeda. Konsep yang berbeda dari sebelumnya aku pernah. Ini waktu ditawarin diceritain tentang ceritanya, dan ya ini mungkin lebih relate banget sama yang sekitar kita, dan bukan cuma cinta-cintaan tapi komplit semua gitu. Ada di sana, ada story, ada story juga, jadi ini drama yang komplit banget. Aku mau nambahin dikit. Kayak yang kalian lihat tadi di episode pertama, ini female led banget ya ceritanya, dan bahkan ke belakang pun menurutku ini series yang sangat women empowerment. Para perempuan di series ini yang membawa dan menjadi protagonis di series ini, dan dari awal aku udah tahu dari bahasanku sama Mas Angkasa waktu datang ke kantor. Jadi menurutku
ini series yang bagus, semoga dan juga baik sebenarnya. Itulah kenapa kita semua tuh yakin bakal baik. Sip. Udah, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Ada yang mau foto? Mau dong.